Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Firman Gani Riansyah, lalu ada Muhammad Fuad Mahfuzaki, Raditya Wisnu, Rizky Davin, dan Leonardus Denny Prabowo. Nah, di sini kami membuat suatu aplikasi yang bernamakan Sedap atau Semarang dalam aplikasi. Misalkan saya buka aplikasi dari ulang. Di sini aplikasi kami ini berbeda dari aplikasi kami yang sebelumnya, di mana aplikasi kami yang sebelumnya itu memiliki sistem yang cukup kompleks, maka di sini kami membuatnya lebih efisien dan juga minimalis. Di sini adalah tampilan utama dari si aplikasi kami ini. Di sini ada peta sambutan, yaitu Semarang dalam aplikasi. Terdapat beberapa laporan kebakaran, laporan medis, bencana alam, dan juga riwayat laporan. Nah, jadi aplikasi kami ini basicnya adalah suatu aplikasi yang dapat memudahkan kita sebagai user untuk melaporkan suatu kejadian yang ada di sekitar kota Semarang. Nah, di sini terdapat beberapa seperti yang tadi saya jelaskan. Inilah tampilan menu awalnya, terdapat beberapa pilihan dan juga dengan background kota Semarang ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code. Di sini activity main XML itu adalah source code dari desain yang telah dibuat oleh kami. Di sini seperti ada Android layout, lalu color dan segala macamnya. Nah, di sini seperti saya akan mengklik salah satunya. Nah, di sini adalah tampilan dari si teks yang berada di header atau heading di atasnya. Nah, di sini kami pisahkan, yaitu menjadi Semarang dalam aplikasi, lalu ada laporan, kata-kata laporan jika terjadi keadaan darurat. Lalu juga di sini kami menggunakan linear layout. Di sini terdapat juga headernya, itu di sini berisi gambar-gambar yang sebagai suatu sistem ya di dalam aplikasi kami yang jika diklik itu akan mengeluarkan suatu aksi reaksi gitu. Nah, di sini adalah Java-nya. Di sini source code yang berisi tentang sistem-sistem yang akan dijalankan jika desainnya ini tuh diklik gitu. Misalkan saya mau klik sesuatu, maka dia akan keluar itu. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama mungkin saya ini impor. Nah, ini public class main activity ini adalah merupakan anak kelas ya dari compact activity yang merupakan kelas dasar gitu ya. Ini ada request permission. Request permission ini termasuk constant integer. Lalu ada str current location sebagai variabel double untuk menyimpan latitude dan longitude. Current latitude ini yang menyimpan latitude dan longitude tadi. Nah, tapi untuk str current location ini tuh untuk menyimpan lokasi kita saat ini. Jadi ketika kita masuk dalam aplikasinya dan kita mengizinkan settingan lokasinya untuk dijalankan, maka aplikasi ini secara otomatis akan menangkap lokasi yang ada di kita gitu. Nah, di sini juga terdapat str title, yaitu sebagai menyimpan judul ya, variabel untuk menyimpan judul, lalu simple location, sebuah instance class gitu. Nah, di sini content view-nya adalah activity main. Nah, jadi ketika si kode ini jalan itu, maka dia akan mengeluarkan content view-nya, yaitu si activity main yang telah kita buat tadi. Lalu ada seperti status bar, confirmation, location, dan segala macam ini dalam berbentuk variabel. Nah, metode set location ini tuh menginisialisasi objek, yaitu simple location, dan dia mendapatkan latitude dan longitude yang ada di dalam lokasi kita saat ini. Jika lokasi ini dinonaktifkan, maka aplikasi ini tidak bisa menangkap lokasi yang ada di kita. Lalu ini ada set init layout, yaitu seperti yang tadi ya, seperti ada histori, pembedahan, bulan, bencana, dan segala macamnya. Nah, di sini terdapat intent ya. Intentnya ini berisi tentang jika diklik aplikasi itu tuh bakal mengeluarkan report gitu ya. Nah, report activity ini ada di dalam desain lain itu. Nanti teman saya akan menjelaskan ya. Seperti ada laporan medis ya, laporan bencana alam, kebakaran yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini set current location juga untuk mendapatkan lokasi kita saat ini menggunakan geocoder ya, untuk mendapatkan alamat berdasarkan latitude dan longitude dan menyimpannya dalam variabel lokasi pengaduan. Nah, di sini terlihat ya, konstan lokasi pengaduan sama dengan address list get 0.
yaitu DSLine juga indeksnya adalah 0. Lalu set permission ini untuk mendapatkan izin gitu ya dari si usernya agar si aplikasi ini dapat mengakses lokasi yang sedang digunakan oleh si user. Ada lagi yaitu on activity result, dipanggil setelah permintaan izin selesai dan memproses hasilnya. Jadi ketika udah diizinin, nah si kode ini akan menjalankan program yang akan dijalankan. Nah, set window flag ini digunakan untuk mengatur atribut flagging pada jendela aktivitas itu, seperti mengatur translucensi pada status bar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang report activity dalam aplikasi kami. Nah, di aplikasi kami terdapat 4 bagian. Nah, yang saya jelaskan ini adalah laporan kebakaran, laporan medis, dan laporan bencana alam yang kita pisahkan satu-satu. Nah, kita masuk ke source code-nya, atau saya tunjukkan terlebih dahulu seperti ini. Ada nanti nama pelapor, telepon pelapor, nomor telepon pelapor, terus lokasi kejadiannya di mana, tanggal kejadiannya di mana, dan isi laporan-laporan dari pelapor tersebut gimana, menjelaskan kronologinya tersebut. Dan di sini kita bisa mengunggah foto kayak oh ini bukti beneran gitu. Jadi kayak yang buat main-main tuh nggak bisa gitu. Kita ada auto detect kalau misalnya itu tuh gambar yang nggak jelas. Nah, kita masuk ke source code-nya. Di sini kita mengimport dari package com.tecom.ui report. Nah, di class report activity yang merupakan turunan dari class app compact activity. Nah, terus selanjutnya sini kita ada data title yang digunakan sebagai konstanta, sebagai kunci untuk mengirimkan judul dari aktivitas sebelumnya melalui intent request pic photo. Dan request pic photo ini tuh digunakan sebagai kode permintaan untuk memilih foto dari galeri. Nah, yang selanjutnya itu ada rekamera. Nah, rekamera itu digunakan sebagai variabel untuk meminta kode permintaan yang gunanya itu untuk mengambil foto menggunakan kamera. Selanjutnya ada file directory. Ini untuk objek file yang akan digunakan untuk menyimpan directory gambar. Ada image file name. Itu digunakan untuk objek file yang akan digunakan untuk menyimpan nama file gambar. Nah, yang selanjutnya ada str title. Nah, str title ini digunain untuk string yang akan menyimpan judul aktivitas yang menerima melalui intent. Nah, selanjutnya ada str timestamp. String ini akan digunakan untuk menyimpan timestamp gambar yang diambil. Selanjutnya ada str image name. Nah, str image name ini string yang akan menyimpan nama file gambar sama. Nah, selanjutnya ada str file path. Str file path ini string yang akan menyimpan jalur file gambar. Selanjutnya juga ada str base64 foto. Ini tuh string yang akan menyimpan representasi base64 dari gambar. Nah, selanjutnya ada input data view model. Input data view model ini digunakan untuk interaksi dengan data laporan. Nah, selanjutnya juga ada toolbar, TV title, image laporan, layout image, yang masing-masing itu sebagai text view untuk nampilin judul aktivitas, dan toolbar ini digunakan untuk tampilan toolbar di atas aktivitasnya. Nah, yang selanjutnya ada extend floating action button yang digunakan untuk mengirim laporan. Dan itu ada input nama, input telepon, input lokasi, input tanggal, dan input laporan. Nah, selanjutnya di situ ada metode onCreate dan setInit layout dalam kelas report activity. Nah, untuk lebih jelasnya, onCreate bundle ini digunakan sebagai metode utama yang dipanggil ketika report activity itu dibuat. Nah, dalam metode ini, metode super onCreate ini atau save intent states dipanggil untuk menjalankan fungsi dasar dari kelas induk, yaitu app compact activity. Kemudian metode set content view layout activity report ini dipanggil untuk menetapkan tata letak aktivitas yang terkait dengan layout XML activity report.
Selanjutnya ada set init layout. Nah, set init layout ini digunakan sebagai metode untuk menginisialisasikan elemen-elemen tata letak yang ada di dalam activity report. Nah, pada bagian set init layout ini kita mencari dan menginisialisasikan elemen-elemen tata letak yang ada di dalam activity report dengan menggunakan metode find view by ID toolbar, lalu find view by ID TV title, image laporan, layout image, dan input nama, input laporan, dan lain-lain yang ada di source code tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada str title get intent. Di sini untuk mengatur tata letaknya, misalnya di sini ada null, terus TV title set text str title. Selanjutnya juga ada set support action bar. Nah, set support action bar ini juga sama, if get support action bar itu sama dengan null, lalu get support action bar, set display home sama seperti di atas. Nah, selanjutnya untuk input lokasi juga set text constant lokasi panduan. Lalu untuk input data view model sama dengan new view mode provider, ini Android Factory, dan get instant this application, get input data view model class. Nah, yang selanjutnya ada layout image. Nah, di layout image ini kita menggunakan set on click listener. Nah, set on click listener ini untuk menetapkan event listener ketika layout image diklik, kode di dalam blok akan dijalankan. Selanjutnya ada alert dialog. Nah, alert dialog builder ini itu digunakan untuk membuat objek alert dialog builder dengan aktivitas saat ini sebagai konteks. Terus selanjutnya ada picture dialog set title. Sini untuk mengupload foto bukti laporan. Lalu di sini ada string picture dialog items. Ini digunakan untuk ambil foto lewat kamera, dan ini tuh dibuat array string yang berisi dua pilihan, yaitu pilih foto lewat galeri atau ambil foto lewat kamera. Nah, selanjutnya picture dialog set item. Ini tuh untuk menetapin opsi-opsi dari array string sebagai isi dari dialog dan memberikan event listener ketika salah satu opsi dipilih. Kode di dalam blok ini akan dijalankan berdasarkan opsi yang dipilih. Nah, di case 0, Dexter with context, report activity this with permission with listener check. Ini tuh digunain untuk pustaka Dexter untuk memeriksa atau meminta izin. Ya, singkatnya kita ketika di situ kita dimintai izin kayak apakah boleh masuk aplikasi kita atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu pada opsi, nah case 1 sama Dexter with context ini tuh memeriksa dan minta izin juga. Diperlukan untuk mengakses kamera, penyimpanan serta lokasi secara kasar dan tepat. Jika semua izin diberikan, diberikan report all permission granted. Intent ini akan dibuat untuk mengambil foto menggunakan kamera dengan media store action image capture sebagai objek file yang dibuat dengan bantuan create image file, ya, dan diatur sebagai lokasi penyimpan foto menggunakan intent put extra media store extra output. Nah, start activity for result ini digunakan untuk memulai aktivitas pengambilan foto dengan kode permintaan dari kamera. Di dalam permission rational should be shown. Nah, selanjutnya ada token continue permission request dipanggil untuk melanjutkan permintaan izin. Penjelasan dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya ada picture dialog show, digunakan untuk menampilkan dialog yang telah dikonfigurasi kepada pengguna. Oke, yang selanjutnya ada input tanggal. Nah,
Input tanggal set on click listener ini ketika diklik akan dibuat date picker dialog. Variabel tanggal jemput akan diinisialisasi dengan tanggal saat ini menggunakan kalender getInstant. Ya, pokoknya ini tuh adalah source code untuk ketika ini kita pilih di sini akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih di sini, bisa maju mundur, tinggal kita pilih. Oke. Selanjutnya untuk yang set send laporan. Nah, ketika VapSend diklik, data yang diisi oleh pengguna akan diambil dari input nama, input telepon, input lokasi, input tanggal, dan input laporan. Dan disimpan dalam variabel str nama, str telepon, lokasi, tanggal, laporan, dan masing-masing kemudian. Dan dilakukan pemeriksaan apakah str file pad atau pad gambar belum diinisialisasi atau ada data yang kosong. Jika iya, maka bahwa data tidak boleh kosong, dan jika semua data telah diisi, input data view model add laporan akan dipanggil dengan parameter yang sesuai untuk menambahkan laporan. Setelah itu, pesan toast akan ditampilkan bahwa laporan telah terkirim dan aktivitas report activity akan diakhiri atau finish. Nah, yang selanjutnya ada create image file. Nah, metode ini digunakan untuk membuat file gambar dengan ekstensi .jpg menggunakan file create temp file. Nama file gambar akan terdiri dari image underscore yang diikuti oleh waktu saat ini. Metode ini digunakan untuk menyimpan pad file gambar dalam variabel str file pad dan mengembalikan objek file yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada on request permission result. Nah, metode ini dipanggil ketika izin permission dari pengguna telah diminta. Jika semua izin yang diminta diberikan grant result package manager permission granted, maka metode ini akan memulai ulang aktivitas dengan mengambil intent yang sama seperti awalnya. Selanjutnya ada on activity result. Nah, metode ini tuh dipanggil untuk setelah aktivitas lain selesai dan mengembalikan hasil. Nah, di sini metode tersebut itu menangani hasil dari pemilihan foto menggunakan kamera. Jika permintaan kode request atau request kode adalah rekamera dan hasil kode adalah result kode dan itu adalah result oke, maka metode convert image akan dipanggil dengan str file path sebagai argumen. Nah, jika permintaan kode adalah request pic foto dan hasil kode adalah result oke, maka akan dilakukan pemrosesan untuk mendapat path file gambar dari URL yang dipilih. Kemudian metode convert image akan dipanggil dengan media path sebagai argumen. Ini kodenya. Nah, yang selanjutnya ada convert image. Nah, di convert image ini menggunakan metode mengkonversi file gambar menjadi bitmap menggunakan bitmap factory.decode file, decode file. Nah, kemudian menggunakan perpustakaan pihak ketiga atau glide, bitmap di-load ke image laporan dengan menggunakan glide with load into. Selain itu, metode ini juga mengubah bitmap menjadi string dalam format base64 dan menyimpannya dalam variabel str64 foto. Nah, yang selanjutnya ada set status bar. Nah, metode ini digunakan untuk ngatur status bar pada layar perangkat jika versi Android yang digunakan lebih besar atau sama dengan build versionnya. Di sini ada Marshmallow, Android Marshmallow. Maka sistem UI akan diset agar tampilan stabil, tampilan layar full screen, dan tampilan status bar dengan cahaya light status bar. Nah, jika versi Android lebih besar atau sama dengan 21 atau Android Lollipop, maka metode set window flag akan dipanggil untuk mengatur status bar agar transparan. Nah, selanjutnya sebelum itu ada set window flag. Nah, set window flag ini digunakan untuk mengatur flag window pada aktivitas yang diberikan. Jika parameter on bernilai true, maka flag akan ditambahkan ke atribut
layout params, dan jika on bernilai false, maka flag akan dihapus dari atribut layout params. Metode ini digunakan untuk mengatur flag Windows seperti flag Runtime status untuk mengatur status bar agar transparan. Nah, yang terakhir ada on option item select. Metode ini dipanggil ketika opsi menu dipilih dalam aktivitas. Jika opsi menu yang dipilih adalah Android RID Home atau tombol back, maka metode finish akan dipanggil untuk mengakhiri aktivitas saat ini. Nah, mungkin itu saja dalam report activity-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dan yang selanjutnya di sini saya Muhammad Rozaki akan menjelaskan yang di bagian history. Yang pertama kita jelasin XML-nya dulu ya. Di XML ini kita cuma untuk men-setting tampilannya atau layoutnya, setting tampilan atau layoutnya agar bisa sesuai apa yang kita mau. Langsung aja ke history activity.java ya. Nah di sini nih history activity.java itu di riwayat laporan Anda. Yang pertama kita import dulu package kita, habis itu kita import juga untuk library yang kita pakai nih. Nah yang selanjutnya kita deklarasikan berbagai variabel nih, variabel ini buat array baru. Terus kita bikin variabel ini juga, variabel ini. Nah yang selanjutnya kita buat method on create nih, method on create yang di dalamnya ini buat nge-set aja sih, buat nge-set status bar, nge-set toolbar, nge-set layoutnya, nge-set view modelnya. Nah, yang selanjutnya ini kita lebih detailin lagi ya di sini dalam metode ini, ntar dipanggil di atas ini. Nah di sini cuma penjabaran metode-metodenya aja biar di atas nggak terlalu numpuk gitu. Ini sama aja, yang ini net layout, set view model sama aja, set status bar juga sama aja. Nah yang selanjutnya ada method set window flag ini. Di sini dia buat mengatur flag pada window pada activity-nya. Gunakan untuk mengatur flag translucent-nya nih, buat ngatur dia translucent agar status barnya transparan gitu. Selanjutnya ada method on delete. Method on delete ini diimplementasikan dari story adapter callback. Nah, kita manggil nih saat tombol hapus diklik. Kalau dia mengklik tombol hapus, dia akan memanggil method on delete gitu. Nah, ketika telah mendelete data, ketika datanya telah tadi yang dipilih udah di delete, dia akan mengeluarkan output yay data yang dipilih sudah dihapus gitu. Kalau batal, dia akan membatalkan, menghapus, membatalkan, menjalankan method on delete tadi. Nah, yang selanjutnya ada ini nih, ada method on option item selected. Di sini metode ini dipanggil saat item menu di toolbar diklik. Jika item yang diklik adalah tombol kembali atau home, maka aktivitas history activity akan ditutup dan dia akan kembali ke halaman utama. Jadi itu aja mungkin buat riwayat laporan, atau kita bisa contohin aja sekalian kalau kita run gitu. Coba kita unggah bukti foto laporan, ambil lewat kamera. Kita masukkan nama nih, namanya siapa kayak gitu, Leon boleh. Terus itu nomor telepon 0812345689. Nah, di sini kita tinggal masukkan tanggal kejadiannya apa hari ini. Boleh kita isi laporannya Leon. Itu aja, kita buat contoh aja ya. Nah, kita tinggal kirim laporan. Nah, di sini laporan, di riwayat laporan ini mengambil dari database tadi. Ketika di report, di report itu dia mengirim atau men-set data ke dalam database. Nah, di riwayat laporan ini kita mengambil data atau get data dari database agar bisa ditampilkan di riwayat laporan Anda. Nah, ketika kita klik yang ini,
Kita klik tombol back, dia akan kembali ke home, dan kalau kita klik bagian ini, dia akan memberikan pertanyaan nih, yang mengeluarkan metode nih, mau menghapus atau batal. Kalau kita batal, dia akan tidak menghapus atau kembali ke screen ini aja. Nah, kalau dia diklik hapus, dia akan mengeluarkan metode on delete tadi gitu. Mungkin itu aja sih buat history ini. Baik, selanjutnya saya Raditya Wisnu akan melanjutkan penjelasan saya tentang history adapter di aplikasi Sedap ya. Pertama diawali pakai Tekom Sedap yang ini. Oh ya, history adapter ini bertanggung jawab buat menghubungkan data dari model database, tampilan item-item dalam recycle view, dan memberikan callback ketika pengguna melakukan aksi seperti menghapus item riwayat. Sini import item seperti biasa, kayak gitu. Lalu dimulai dari public class history adapter, extend recycle view adapter history view holder. Nah, history adapter ini kelas yang mewarisi recycle view ini dan digunakan untuk mengatur tampilan item-item dalam recycle view pada tampilan riwayat history. Public class history adapter ini menerima parameter berupa konteks ini, list model database ini, dan history adapter callback ya, ini ya, callback untuk aksi penghapusan item. Nah, selanjutnya ada public history adapter. Ini sama kayak ini, kita memanggil lagi, terus di bawahnya ada kelas public void set data adapter. Terus list, untuk ini buat list model database items. Nah, metode ini itu digunakan untuk mengatur data adapter dengan daftar item yang diberikan. Nah, metode ini menghapus semua item yang ada di dalam model database, menambahkan semua item baru dari parameter item, dan memanggil notify data set change untuk memperbarui tampilan. Lalu kita masuk ke view holder on create view holder, view group parent, integer view type. Nah, ini digunakan untuk membuat view holder baru yang digunakan untuk menampilkan item pada recycler view. Layout inflator digunakan untuk membuat layout XML, itu layout list item history menjadi object view yang dapat digunakan. Lalu selanjutnya ada public void on bin view holder, jadi integer position ini ya. Ini menghubungkan data dari model database dengan view holder yang sesuai pada posisi tertentu. Nilai-nilai yang relevan diambil dari model database. Tampilan view holder seperti TV kategori, TV nama, TV date, dan TV lokasi. Nilai kategori digunakan untuk mengatur latar belakang layout headers berdasarkan warna yang sesuai. Nah, ini udah switch case ya. Di sini kita udah set di atas, terus kita ada get kategorinya di sini. Jadi di switch case ini ada laporan kebakaran, ini yang laporan kebakaran warna merah, laporan medis yang berwarna biru, dan laporan bencana alam yang berwarna hijau ya. Lalu ada public integer get item count, return model database size. Ini buat mengembalikan jumlah item dalam daftar model database. Lalu selanjutnya ada ini history adapter callback. Ini adalah antarmuka yang mendefinisikan metode on delete yang digunakan sebagai callback ketika pengguna menghapus item riwayat. Selanjutnya ada public class view holder, di extend dari recycle view holder. Di sini ada pendeklarasian public text view, TV kategori, TV nama, TV date, TV lokasi, CV history, data header. Ini ada kelas holder. Lalu ini ada constructor-nya. Ini constructor builder yang terdapat pemanggilan set on click listener. Ini untuk menangani aksi klik pada item riwayat. Ketika item diklik, misalnya ini objek model database yang sesuai dengan posisi view holder dihapus menggunakan callback adapter callback. Ini on delete model laundry. Sekian yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lebih lanjut. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database yang digunakan pada aplikasi SDAP. Pada file appdatabase.java, pada file ini merupakan bagian atau file yang ada dalam package com.tcom22.sdap.database. Jadi file ini termasuk ke dalam package ini. Pada file ini merupakan sebuah turunan dari file room database yang merupakan bagian dari aplikasi SDAP. Kelas ini digunakan untuk membuat dan mengelola database SQLite untuk aplikasi SDAP. Kemudian pada file ini terdapat beberapa parameter seperti entities yang digunakan untuk menentukan entitas-entitas atau tabel-tabel yang akan ada di dalam basis data dalam aplikasi SDAP. Dalam kasus ini hanya ada satu entitas, yaitu model database.class. Kemudian ada version atau parameter version yang menentukan versi basis data. Dalam file ini versinya adalah 1. Kemudian parameter selanjutnya ada export skema yang fungsinya adalah untuk menentukan apakah skema basis data akan diekspor ke file atau tidak. Dalam file ini pengaturannya adalah false, yang berarti skema tidak akan diekspor. Kemudian pada baris data yang ini public.abstract_appdatabase database extend rom database itu mendefinisikan bahwa kelas app database sebagai kelas abstrak yang merupakan turunan dari rom database. Kemudian metode database DAO digunakan untuk mengakses operasi database seperti menyisipkan, memperbarui, menghapus, serta mengambil data dari tabel-tabel yang ada dalam basis data. Selanjutnya kita membuat sebuah file baru yang bernama database client.java, di mana pada file ini nanti kita akan membuat sebuah kelas baru yang disebut kelas database client. Fungsi untuk database ini sendiri adalah bertanggung jawab untuk menginisialisasi dan menyediakan akses ke app database atau kelas basis data. Pada file ini juga sama seperti sebelumnya, merupakan package dalam com.tcom22.sdap.database. Kemudian di sini di bawahnya ada import, di mana berfungsi untuk mengimpor kelas yang diperlukan, di mana nanti akan terdapat dua kelas yang diimport, yaitu konteks adalah basis kelas yang menyediakan akses ke informasi dan sumber daya aplikasi, dan yang kedua classroom adalah kelas yang menyediakan utilitas untuk bekerja dengan ROM. Kemudian di bawahnya private static database client DS intents. Pada baris ini berfungsi untuk mendefinisikan kelas database client. Variabel DC intents adalah variabel statis yang dipakai untuk menyimpan satu-satunya intents dari database client ini. Variabel app database adalah intents dari app database yang digunakan untuk mengakses data. Kemudian pada baris kode private database content konteks ini
ini merupakan sebuah konstruktor dari kelas database client. Constructor ini menerima objek konteks sebagai parameter dan menggunakan room database builder untuk membangun atau menginisialisasi app database. Metode database builder ini menerima beberapa karakter seperti konteks, app database class, name, laporan, underscore db. Kemudian pada bagian bawahnya lagi di sini ada public static synchronized database client get instance. Pada baris data ini terdapat metode get instance yang adalah metode statis yang dipakai untuk mendapatkan instance database client. Metode ini menerima objek konteks sebagai parameternya. Kemudian jika ds instance masih 0, maka instance baru dari database client akan dibuat menggunakan konstruktor dan disimpan di DC instance. Kemudian DC instance akan dikembalikan menggunakan return. Kemudian pada bagian bawah, metode get app database digunakan untuk mengembalikan instance database yang telah dibangun sebelumnya. Metode ini akan digunakan untuk mengakses operasi basis data seperti menyimpan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file model database.java. Pada file ini juga merupakan bagian dari package com.tcom22.stub.model, di mana file atau kelas ini berfungsi untuk mendefinisikan kelas model database yang merupakan entitas atau tabel dalam basis data yang digunakan oleh app database atau database dalam aplikasi sedap. Kelas ini menggunakan notasi add entry untuk menandai bahwa ini adalah sebuah entitas basis data. Kemudian pada kelas ini terdapat import, di mana berfungsi untuk mengimpor kelas-kelas yang diperlukan, seperti nanti akan diimport kelas kolom info, entity, dan primary key yang adalah anotasi yang dipakai untuk mengkonfigurasi entitas basis data, dan serializable yang digunakan untuk membuat objek dapat diserialisasi menjadi bentuk yang dapat ditransfer melalui jaringan atau disimpan ke penyimpanan persisten. Kemudian turun mulai dari entity. Pada baris data entity type name tbl underscore laporan, ini merupakan baris data baris kode yang menandai kelas model database sebagai entitas basis data dengan menggunakan konotasi entity seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada anotasi add entity ini terdapat beberapa parameter seperti tabel name, kemudian seperti tabel name yang menentukan nama tabel yang digunakan dalam basis data. Dalam kasus ini nama tabelnya adalah tbl underscore laporan. Kemudian turun lagi
pada add primary key, kemudian add column info merupakan baris yang mendefinisikan kolom UID sebagai kunci utama atau primary key dengan menggunakan anotasi primary key dengan auto generate true yang menandakan bahwa nilai kunci utama akan dihasilkan secara otomatis oleh basis data. Untuk add column info digunakan untuk menentukan nama kolom yang sesuai dengan tabel. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa add column info seperti kategori, image, nama, lokasi, tanggal dengan masing-masing public string, di mana baris kode ini mendefinisikan kolom-kolom lain dalam tabel tbl underscore laporan atau pada add entity ini. Setiap kolom diberi anotasi add column info dengan nama kolom yang sesuai dalam tabelnya. Kemudian pada bagian bawahnya lagi terdapat beberapa function di mana masing-masingnya sama seperti pada add column info, di mana ada beberapa isinya seperti kategori, image, nama, lokasi, tanggal, isi laporan, serta telepon yang merupakan metode-metode setGet atau setter-getter untuk masing-masing atribut dalam kelas model database. Metode setter digunakan untuk mengatur nilai atribut, sedangkan metode getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut yang sudah dimasukkan pada setter. Kemudian metode-metode ini akan digunakan untuk memanipulasi dan mengakses data dalam objek model database, sehingga ketika kita sudah memasukkan memasukkan data pada form dalam aplikasi SDAP, ketika diinputkan pada database akan muncul pada kolom history activities. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup video dari mewakili teman-teman saya pada kelompok pembuatan aplikasi SDAP, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.